Perlunya seorang imam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih dan Imam Mahdi alaihi salam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, cetakan ke-6 2017. Yang selanjutnya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki seorang imam. Kekuatan yang ketiga adalah keluasan dalam ilmu pengetahuan yang penting bagi seorang imam dan wajib ada. Karena imamat menginginkan kemajuan dalam kebenaran dan pengetahuan, kecintaan, ketulusan, dan kesetiaan. Maka seorang imam menitik beratkan segala potensi lainnya demi tujuan ini, serta senantiasa menyibukkan dirinya dalam berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahlah ilmu pengetahuanku. Surah Toha ayat 115. Sejak semula, pemahaman dan pandangannya telah disempurnakan untuk menjalankan tujuan-tujuan ini. Oleh karena itu, dengan karunia Allah, ia dianugerahi kelapangan dalam ilmu-ilmu samawi, dan tidak ada seorang pun di zamannya yang dapat menyainginya dalam memahami makrifat-makrifat Al-Quran, dalam memperoleh karunia kerohanian, dan dalam menyampaikan hujahnya yang sempurna. Pandangannya memperbaiki segala pandangan orang lain. Jika ada pendapat seseorang yang berlawanan dengan pendapatnya dalam menjelaskan kebenaran-kebenaran agamawi, maka pendapat yang benar ada di pihaknya. Hal ini disebabkan karena cahaya, nur, firasat senantiasa menolongnya dalam memahami makrifat-makrifat sebenarnya. Tidak ada orang lain yang dianugerahi cahaya dengan kilauan sinarnya yang terang seperti ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'. Dan itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang disukainya. Al-Jumu'ah ayat 5. Seperti halnya seekor induk ayam mengerami telur-telurnya, lalu menetaskan anak-anak ayam dan meresapkan segala sifatnya kepada mereka dengan senantiasa menjaga mereka di bawah sayap-sayapnya. Maka seperti itu pula lah seorang imam. Melalui ilmu pengetahuan rohaninya, seorang imam senantiasa membentuk para sahabat rohaninya dan memperkuat mereka dalam hal keimanan dan pengetahuan samawi. Akan tetapi bagi para mulham dan orang-orang soleh, orang yang menjalani kehidupan soleh lainnya, kelapangan ilmu semacam ini tidak diperlukan, sebab mereka tidak dibebani tugas untuk memberikan tarbiyat dan pendidikan kepada umat manusia. Andai kata pada para orang soleh dan pelihat mimpi yang serupa itu terdapat sedikit ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan, maka hal demikian tidak menjadi masalah. Sebab mereka bukanlah seorang nahkoda kapal, bahkan mereka sendiri menghajatkan seorang nahkoda kapal. Benar, mereka seyogyanya tidak bertingkah keterlaluan dengan mengatakan bahwa mereka sedikit pun tidak menghajatkan nahkoda ruhani itu, dan mereka membangga-banggakan diri sendiri begini dan begitu. Hendaklah mereka ingat bahwa mereka pasti menghajatkannya seperti seorang wanita menghajatkan seorang pria. Allah Ta'ala menciptakan tiap sesuatu untuk suatu tujuan. Dan apabila seseorang mengklaim dirinya sebagai seorang imam, padahal ia tidak diciptakan untuk tujuan itu, maka ia hanya akan menjadi sasaran tertawaan orang-orang. Ia akan menjadi seperti seorang fakir yang tuna ilmu, yang pernah menjadi bahan tertawaan di hadapan seorang raja. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Al-kisah di sebuah kota, tinggal seorang orang soleh yang mukhlis lagi mutaki, tetapi sayang ia kurang ilmu pengetahuan. Raja menaruh kepercayaan kepadanya, namun tidak bagi seorang menteri raja, karena mengetahui kekurangannya dalam ilmu pengetahuan. Pada suatu ketika, menteri dan raja bertolak bersama-sama dengan maksud untuk menemuinya. Sang orang soleh masuk ke ranah sejarah Islam dengan tidak karuan, seraya berkata kepada Raja Iskandar Rumi, Raja Alexander pun seorang raja besar dalam umat ini. Maka sang menteri mendapat peluang untuk mengkritiknya dan segera berkata, lihatlah baginda yang mulia, selain mempunyai keluhuran selaku seorang wali, sang fakir ini pun cukup banyak mengetahui sejarah. Jadi, tatkala menghadapi para penentang dan penanya, seorang imam zaman tidak memerlukan ilham sebanyak ia memerlukan kemampuan intelektual.
karena terdapat banyak jenis orang yang melancarkan berbagai keberatan terhadap syariah dari segi ilmu kedokteran, astronomi, fisika, geografi, dan kitab-kitab Islamiyah yang otentik, serta juga berlandaskan dalil-dalil akliyah dan nakliyah. Seorang imam zaman disebut pembela cahaya Islam. Allah Ta'ala menyebutnya sebagai penjaga kebun dari kebun ini. Ia berkewajiban menjauhkan segala macam keberatan dan membungkam mulut setiap pengecam. Bukan hanya itu, ia juga berkewajiban untuk menampakkan kebagusan dan keindahan ajaran agama Islam di hadapan khalayak ramai di dunia ini. Walhasil, wujud seperti ini layak dihormati dan sungguh bagaikan batu filosof, sebab di dalam dirinya Islam tampak sebagai suatu agama yang hidup. Ia merupakan wujud kebanggaan Islam dan menjadi bukti adanya Allah Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Tidak diizinkan bagi siapapun untuk memisahkan diri darinya, karena atas kehendak dan izinnya ia menjadi pembela kehormatan Islam, pemberi harapan bagi umat Islam, serta penjaga seluruh kesempurnaan agama seperti sebuah lingkaran. Ia sendirilah pertolongan sejati dalam setiap pertempuran antara Islam dan kekafiran, dan nafas sucinya lah yang dapat menghancurkan kekafiran. Ia sebagai keseluruhan dan yang lainnya merupakan bagian daripadanya. Syair bahasa versi yang artinya, ia bagaikan keseluruhan, sedangkan engkau hanya satu bagian saja, bukan keseluruhan. Engkau akan binasa jika engkau melepaskan diri darinya. Kekuatan yang selanjutnya, kekuatan yang keempat, adalah tekad yang tinggi, yang penting dimiliki oleh seorang imam zaman. Memiliki tekad berarti dalam kondisi apapun ia tidak merasa letih, tidak putus asa, ataupun malas berkehendak. Acap kali para nabi, para rasul, dan para muhaddas yang merupakan imam pada zamannya dihadapkan pada berbagai ujian dan musibah sedemikian rupa seolah-olah Allah Ta'ala telah meninggalkan mereka dan ingin menghancurkan mereka. Acap kali terjadi bahwa wahyu dan ilham dihentikan dan mereka tidak menerima satu wahyu pun hingga suatu masa tertentu. Acap kali beberapa nubuatan mereka nampak dalam corak cobaan dan kebenarannya tidak terbuka kepada khalayak ramai. Acap kali terjadi penundaan dalam mencapai maksud mereka hingga suatu waktu. Acap kali mereka di dunia ini bagaikan orang-orang terasing, tersisih, terlaknat, dan terbuang. Setiap orang yang melontarkan caci maki kepada mereka merasa seakan-akan telah melakukan suatu pekerjaan yang besar pahalanya. Setiap orang membenci serta memandang mereka dengan pandangan jijik dan tidak mau membalas salamnya. Akan tetapi, dalam masa-masa serupa itu, tekad mereka diuji. Mereka sekali-kali tidak gentar menghadapi ujian-ujian seperti ini dan tidak pula menjadi malas dalam menjalankan tugasnya hingga saat datangnya pertolongan ilahi. Kekuatan yang kelima yang diperlukan bagi para imam zaman ialah iqbal alallah, memiliki ketetapan hati terhadap Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan iqbal alallah ialah ketika mereka dirundung musibah dan cobaan, bahkan ketika harus menghadapi musuh yang kejam dan menuntut untuk diperlihatkan suatu tanda atau diberikan suatu kemenangan atau harus memberikan pertolongan kepada seseorang, maka ia senantiasa menundukkan dirinya ke hadapan ilahi dengan begitu merendahkan diri sehingga di langit terjadi suatu kegemparan disebabkan oleh doa-doa dan jeritan mereka yang penuh dengan kesungguhan, keikhlasan, kecintaan, kesetiaan, dan kebulatan tekad. Disebabkan oleh kepedihan jeritan hati mereka, maka di langit terjadi suatu kegaduhan mengharukan dan membuat para malaikat resah. Kemudian, seperti halnya keadaan setelah cuaca terik mencapai puncaknya di awal musim penghujan, di langit mulai tampak gumpalan awan. Demikian pula halnya suhu panas kondisi iqbal alallah mereka atau hangatnya kecintaan mereka yang mendalam terhadap Allah Ta'ala mulai menciptakan sesuatu di langit. Segala takdir menjadi berubah dan kehendak ilahi mengambil corak yang berbeda hingga berhembusnya angin sejuk, qadha dan khodar. Seperti halnya Allah Ta'ala menciptakan suatu unsur yang menyebabkan demam, begitu pula dia juga menciptakan suatu penawar yang akan melawan unsur tersebut sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Demikian pula pengaruh dari iqbal alallah orang-orang tersebut terhadap Allah Ta'ala. Iqbal alallah dari seorang imam zaman berarti perhatiannya kepada Allah Ta'ala memberikan pengaruh yang lebih mendalam dan lebih cepat dibandingkan dengan para aulia.
sebagaimana Musa alaihissalam yang pada zamannya merupakan seorang imam zaman, sedangkan Bal'am merupakan seorang wali pada zamannya. Ia Bal'am pun mendapat anugerah bermukalamah, bermukotabah, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, dan selain itu doa-doanya juga makbul. Namun, tatkala Bal'am berlawanan dengan Musa alaihissalam, maka bentrokan itu telah membinasakannya bagaikan sebilah pedang tajam memisahkan kepala dari badan dalam sekejap mata. Bal'am yang malam itu tidak mengetahui filosofi bahwa meski Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan seseorang dan menganggapnya kekasih serta pilihannya, namun ketika ia bertentangan dengan orang yang lebih banyak menerima siraman air karunia-Nya, maka tidak diragukan lagi bahwa ia akan binasa. Pada saat itu, tidak ada satupun wahyu yang berguna dan tidak pula kemakbulan doanya dapat menolongnya. Ini baru seorang Bal'am saja. Akan tetapi, aku mengetahui bahwa di zaman Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat ribuan Bal'am telah binasa seperti halnya kebanyakan para rahib Yahudi mengalami nasib yang serupa setelah kematian agama Kristen. Kekuatan yang keenam adalah rangkaian kasyaf dan wahyu yang perlu bagi seorang imam zaman. Imam zaman senantiasa memperoleh ilmu, kebenaran, dan makrifat melalui wahyu dari Allah Ta'ala. Berbagai wahyu mereka tidak dapat dibandingkan dengan wahyu lainnya karena baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Wahyu ini menduduki martabat yang begitu tinggi yang tidak mungkin dilampaui oleh orang lain. Melaluinya, pintu ilmu menjadi terbuka dan segala makrifat Al-Quran dapat diungkapkan serta segala masalah dan kesulitan berkenaan dengan urusan agama dapat dipecahkan. Selain itu, wahyu tersebut memanifestasikan berbagai nubuatan bermutu tinggi sehingga memberikan pengaruh kepada para penentang. Pendek kata, berbagai wahyu dan kasyaf yang diperoleh para imam zaman tidak hanya terbatas pada wujud mereka semata-mata, melainkan juga sangat bermanfaat dan berberkat untuk memberikan pertolongan terhadap agama serta memperkokoh keimanan. Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan mereka dengan sangat jelas serta menjawab doa mereka. Acap kali terjadi serangkaian tanya jawab dalam satu waktu yang cepat. Suatu pertanyaan diajukan langsung diikuti dengan jawaban dalam bentuk wahyu yang begitu jelas, lezat, dan lancarnya, sehingga sang penerima wahyu merasa seakan-akan ia sendiri sedang menatap Allah Ta'ala. Wahyu yang imam zaman terima bukanlah seperti seseorang yang melempar batu secara sembunyi-sembunyi, lalu lari tanpa mengetahui siapa dia dan kemana perginya. Sebaliknya, Allah Ta'ala datang mendekati mereka, seraya sedikit menyingkapkan sedikit tirai wajah sucinya yang bersimbahkan nur suci lagi bersinar-sinar itu. Pengalaman ini tidak dirasakan oleh orang lain, bahkan acap kali mereka merasa seakan-akan ada yang sedang mempermainkan mereka. Nubuatan-nubuatan yang diwahyukan kepada para imam zaman mengandung martabat untuk menyingkapkan hal-hal gaib. Dengan kata lain, mereka memperoleh penguasaan yang sempurna berkenaan dengan hal-hal gaib dengan segala seginya, seperti seorang penunggang kuda yang sepenuhnya dapat mengendalikan kudanya. Alasan mengapa kepada wahyu mereka tersebut diberikan kekuatan dan penyingkapan terhadap hal-hal gaib ialah supaya wahyu suci yang disampaikan kepada mereka ini tidak bercampur dengan wahyu syaitan sehingga dapat memberikan hujah yang sempurna. Ketahuilah bahwa adanya bisikan syaitan itu benar ada, dan bisikan syaitan itu turun kepada para pencari kebenaran kebanyakan. Demikian pula juga ada hadisun nafas, perkataan sendiri yang disebut azghazi ahlam, mimpi-mimpi yang tak karuan. Barang siapa mengingkarinya berarti ia menentang Al-Quran, karena keberadaannya juga terbukti dari penjelasan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman bahwa selama manusia belum memenuhi serta belum menyempurnakan upaya tazkiyah nafas, pensucian jiwa, selama itu pula kepadanya dapat turun bisikan syaitan dan dapat digolongkan ke dalam apa yang termaktub dalam ayat ala kulli afwakin athim, kepada setiap pendusta dan pendurhaka. Surah Asy-Syu'ara ayat 223. Akan tetapi, kepada orang-orang suci senantiasa dikabarkan tentang bisikan syaitan. Namun sayang, sebagian para padri dengan begitu berani menafsirkan di dalam karangan-karangan mereka berkenaan dengan peristiwa Hadrat Isa alaihissalam, yakni ketika syaitan membawa beliau alaihissalam ke atas sebuah bukit.
Mereka menulis bahwa kejadian itu bukanlah suatu kejadian lahiriah yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan disaksikan pula oleh orang-orang Yahudi, melainkan adalah bisikan setan yang Nabi Isa alaihissalam terima dan tolak 3 kali. Namun, mendengar tafsiran Injil serupa itu membuat badan kita menggigil, yakni seorang wujud Al-Masih alaihissalam disinggahi bisikan setan. Ya, meskipun jika kita tidak meyakini bahwa percakapan ini sebagai bisikan setan dan membayangkan bahwa sebenarnya setan telah menjelma dalam wujud jasmani lalu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, maka akan timbul keberatan jika hal ini sungguh benar bahwa setan seekor ular purbakala benar-benar telah memperlihatkan dirinya dalam wujud jasmani dan berdiri di dekat tempat peribadatan beberkat umat Yahudi yang di sekitarnya tinggal ratusan orang, maka pastilah ribuan orang telah berkumpul untuk melihatnya. Bahkan seyogyanya, Nabi Isa alaihissalam pasti menyeru orang-orang Yahudi seraya memperlihatkan kepada mereka keberadaan wujud setan yang diingkari oleh beberapa firqah. Memperlihatkan wujud setan itu akan menjadi suatu tanda Nabi Isa alaihissalam yang melaluinya banyak orang mendapatkan hidayah. Bahkan para pembesar kerajaan Roma yang terhormat pasti akan mengikuti Nabi Isa alaihissalam tatkala mereka melihat setan melayang-layang di udara. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Hal ini memberikan keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu percakapan rohani yang dengan kata lain disebut bisikan setan. Akan tetapi terbetik pula dalam pikiranku bahwa di dalam buku-buku umat Yahudi banyak sekali orang-orang nakal dijuluki setan. Oleh karena itu, dengan julukan ini pula Nabi Isa alaihissalam telah memanggil setan kepada seorang hawarinya yang terhormat yang dalam beberapa ayat sebelum kisah ini di dalam Injil dituliskan pula bahwa kepadanya telah diserahkan kunci surga. Jadi, mungkin seorang Yahudi setan telah mendatangi Nabi Isa alaihissalam untuk mengejek dan mengolok-oloknya. Lalu beliau alaihissalam menjulukinya syaitan, seperti halnya beliau memanggil Petrus dengan julukan setan. Kenakalan semacam ini pun terdapat di kalangan orang-orang Yahudi dan adalah kebiasaan orang-orang Yahudi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ada juga kemungkinan lainnya bahwa semua kisah itu merupakan dongeng yang ditulis dengan sengaja atau karena tertipu. Sebab semua Injil yang terdapat dewasa ini bukanlah Injil Nabi Isa alaihissalam dan tidak pula beliau alaihissalam pernah membenarkannya, melainkan para hawari atau orang lain telah mengarangnya menurut pikiran dan akal mereka. Oleh sebab itulah, di dalam Injil-Injil itu pun terdapat pertentangan antara satu sama lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa para penulis keliru dalam menguraikan hal-hal itu, seperti kekeliruan beberapa para pengabar Injil yang mengira bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat di atas tiang salib. Kekeliruan-kekeliruan serupa itu telah tertanam pada perangai para hawari, sebab Injil memberitahukan kepada kita bahwa akal mereka tidak halus. Hadrat Al-Masih sendiri memberi kesaksian atas keadaan mereka yang berkekurangan itu, bahwa mereka lemah dalam pemahaman, wawasan, dan juga amalan. Bagaimanapun juga, adalah tidak benar bahwa pikiran setan dapat menetap dengan kokoh di dalam hati orang-orang suci. Andai kata sekelumit bisikan setan singgah ke dalam hati mereka, maka dengan segera pikiran itu dihilangkan dan dihapuskan. Tidak ada sedikit pun noda yang melekat pada kehidupan suci mereka. Di dalam Al-Quran, bisikan semacam ini yang sama dengan pikiran yang menjemukkan dan tidak matang dinamakan ta'if. Dan di dalam logat Arab disebut juga ta'if, ta'uf, ta'if, dan ta'if. Bisikan jenis ini kurang sekali hubungannya dengan hati dan seakan-akan tidak ada sama sekali. Atau katakanlah seperti halnya bayangan samar dari sebuah pohon yang dilihat dari kejauhan. Demikian pula halnya keadaan bisikan tersebut. Mungkin setan terkutuk itu berniat hendak menanamkan sedikit bisikan semacam itu ke dalam hati Nabi SAW, namun beliau menghilangkannya dengan kekuatan kenabiannya. Kita terpaksa mengatakan demikian, sebab kisah semacam itu tidak hanya terdapat dalam Injil-Injil, melainkan juga terdapat dalam hadis sahih kita. Ternyata ada tercantum demikian. Muhammad Imron Syairfi meriwayatkan dari Hasan bin Alil Anzi, dan ia meriwayatkan dari Abbas bin Abdul Wahid, dan ia dari Muhammad bin Amr, dan ia dari Muhammad bin Munazar, dan ia dari Sofyan bin Ayyinah, dan ia dari Amr bin Dinar,
dan ia dari Taus, dan ia dari Abu Hurairah, berkata bahwa syaitan datang kepada Hadrat Isa dan berkata, apakah engkau tidak meragukan bahwa engkau adalah benar? Beliau berkata, mengapa tidak? Syaitan berkata, andai kata benar demikian, maka panjatlah bukit ini, lalu jatuhkan diri engkau dari atas sana. Hadrat Isa berkata, celakalah engkau, tidakkah engkau tahu bahwa Tuhan berfirman, janganlah menguji aku dengan kematian engkau, sebab aku berbuat apa yang aku kehendaki. Kini jelaslah bahwa syaitan mungkin datang dengan cara yang serupa dengan Jibril mendatangi para rasul. Sebab Jibril tidaklah datang seperti seseorang manusia datang mengendarai kereta atau menunggang kuda, sewaan seraya mengenakan sorban dan berlilitkan cadar. Melainkan kedatangannya seolah-olah dia berasal dari dunia lain. Lalu bagaimana syaitan yang begitu rendah dan hina martabatnya dapat berani secara terbuka datang seperti seorang manusia? Dari pandangan ini setidaknya kita terpaksa mengakui apa yang telah diterangkan oleh Draper, akan tetapi kita dapat mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dengan kekuatan kenabian dan cahaya kebenaran sekali-kali tidak membiarkan bisikan setan mendekatinya, dan beliau segera sibuk dan berupaya mencegah dan mengenyahkannya. Seperti halnya kegelapan tidak dapat bertahan di hadapan cahaya. Demikian pula halnya setan tidak dapat bertahan di hadapan beliau dan melarikan diri. Inilah arti sesungguhnya dari kalimat suci Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya engkau tidak mempunyai kekuasaan apapun atas hamba-hambaku. Surah Al-Hijr ayat 43. Sebab kedaulatan setan, yakni kekuasaan mereka, pada hakikatnya berlaku atas mereka yang menerima bisikan setan. Akan tetapi barang siapa yang melepaskan panah cahaya dan melukai setan dari kejauhan, serta memukul wajahnya dengan cambukan kemarahan, dan tidak mengikuti apapun yang dibualkan oleh mulutnya, maka mereka akan terbebas dari kekuasaan setan. Akan tetapi karena Allah Ta'ala menghendaki untuk memperlihatkan kerajaan langit dan bumi kepada mereka, sedangkan wujud syaitan adalah termasuk kerajaan bumi. Oleh karena itu perlu ada agar mereka meraih pengetahuan sempurna berkenaan dengan segala makhluknya. Mereka harus menyaksikan wajah makhluk aneh ini yang dikenal dengan setan, serta harus mendengar perkataannya. Akan tetapi, kebersihan dan kesucian mereka tidak akan ternodai sedikit pun karenanya, dengan gaya kenakalan lamanya dalam memasuki bisikannya. Setan mengajukan suatu permohonan kepada Nabi SAW, maka tabiat suci beliau serta merta menolak dan tidak mengabulkannya. Peristiwa itu tidak menurunkan derajat beliau sedikit pun. Apakah para penjahat tidak pernah bercakap-cakap di hadapan para raja? Demikian pula dalam hal kerohanian, syaitan juga meletakkan perkataannya ke dalam hati Nabi Isa alaihissalam. Namun beliau alaihissalam tidak mau menerima bisikan syaitan ini dan bahkan menolaknya.